Ia lalu mengetuk pintu rumah keluarga More beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban. Halo semua, kembali bersama aku Devi. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semua sehat aja dimanapun kalian berada. Nah, di video kali ini aku akan membawakan sebuah cerita tentang kasus pembunuhan yang sampai sekarang masih menjadi unsolved case setelah 1 abad berlalu, atau tepatnya 109 tahun kejadian ini berlalu. Selain kasusnya belum terpecahkan sampai saat ini, rumah yang menjadi tempat kejadian perkara pembunuhan ini berlangsung menjadi salah satu rumah berhantu yang paling terkenal di dunia, yaitu tepatnya di kota Villisca. Kasus ini sendiri menimpa keluarga More dan menewaskan semua orang yang pada saat itu berada di rumah pada saat malam terjadinya pembunuhan tersebut. Nah, sebelum aku menceritakan lebih lanjut bagaimana kronologi ceritanya, aku mengingatkan ke kalian untuk jangan lupa support aku dengan cara klik tombol subscribe dan juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan untuk updatean-updatean cerita seru aku lainnya. Dan tentunya kalian ikutin cerita ini dari awal sampai akhir, dan kalau kalian suka jangan lupa share ke teman-teman kalian. Oke, langsung saja kita mulai kronologi cerita unsolved case kali ini. Yuk mulai. Villisca adalah sebuah kota kecil yang terletak di Montgomery County dan letaknya ini sangat dekat dengan Viking Lake State Park. Pada waktu itu kota kecil ini ditinggali oleh 2.500 orang. Dan Villisca sendiri dianggap sebagai tempat yang sangat cantik karena pemandangannya yang menyenangkan, dan juga bisnis di kota ini terbilang cukup berkembang pesat. Salah satu bisnis yang berkembang baik dan cukup dikenal di Villisca adalah milik dari seorang pria yang bernama Josiah B. More yang lahir di Illinois, United States pada tanggal 29 Desember 1868. Keluarga Josiah More merupakan salah satu keluarga yang cukup dikenal di lingkungan tempatnya tinggal dan juga terkhususnya di kota Villisca, karena selain bisnisnya yang berkembang, keluarga ini juga terkenal baik. Keluarga ini terdiri dari 6 anggota keluarga, yaitu Josiah More, sang ayah dan juga pebisnis tadi, dan istrinya Sarah More, lalu 4 orang anaknya yang bernama Herman More, Mary Catherine More, Arthur Boyne More, dan Paul Vernon More. Di tahun 1912, waktu itu Josiah More berusia 43 tahun. Selain posisinya yang dikenal sebagai pengusaha sukses, dia juga bekerja sebagai manajer dealer John Deere Locar selama beberapa tahun, dan dia juga tercatat telah menjadi penduduk Villisca selama 13 tahun. Sedangkan istrinya Sarah More lahir di Knox County, Illinois, dan dia pindah bersama orang tua dan saudara perempuannya ke Iowa pada tahun 1894. Nah, Sarah ini sendiri juga dikenal merupakan salah satu anggota aktif gereja Presbyterian. Di tahun 1912 dia menginjak usia 39 tahun. Nah, Josiah More dan Sarah More ini menikah pada tanggal 6 Desember 1899 di rumah orang tuanya. Mereka lalu membeli rumah di Villisca yang dibangun pada tahun 1868, tidak lama setelah mereka menikah. Tahun 1901 pasangan ini dikaruniai anaknya yang pertama, yaitu Herman More, yang merupakan anak yang sangat dekat dengan ayahnya. Pada saat tahun 1912 dia berusia 11 tahun. Kemudian anaknya yang kedua, wanita bernama Mary Catherine More, lahir pada tahun 1903. Dan anaknya yang ketiga dan keempat, Arthur dan Paul More, masing-masing berusia 7 dan 5 tahun pada saat tahun 1912 di mana kejadian pembunuhan ini terjadi. Kronologi kejadian yang menyedihkan ini berawal pada tanggal 9 Juni 1912. Lena yang berusia 12 tahun dan Ina Slinger yang berusia 8 tahun, yang merupakan putri dari Joseph dan Sarah Slinger, seorang petani kaya di wilayah Villisca yang juga dekat dengan keluarga More, plus kedua anak itu merupakan teman dekat dari Catherine More, bersiap-siap untuk pergi ke gereja untuk kebaktian minggu pagi mereka. Pada saat itu mereka telah merencanakan untuk pergi ke rumah nenek mereka untuk makan malam setelah merayakan Hari Anak. Hari Anak atau Children's Day ini sendiri merupakan acara tahunan yang diadakan oleh gereja di area mereka tinggal. Pada saat itu, setelah kebaktian pagi, Catherine secara inisiatif mengundang Lena dan Ina untuk menginap di rumah keluarga More saja. Jadi mereka tidak usah menginap di rumah neneknya, tapi stay aja di rumah keluarga More untuk bermain-main bersama dengan Catherine. Lena dan Ina ini setuju untuk menginap di keluarga More, lalu mereka meminta bantuan ayah Catherine, Josiah More, untuk menelepon
menelpon ke rumah mereka, plus meminta tolong untuk diizinkan menginap di rumah keluarga Moore. Nah, pada waktu Josiah Moore menelpon ke rumah keluarga Stringer, yang mengangkat itu bukanlah Mr. atau Mrs. Stringer, tetapi Valence, kakak dari Lena dan Ina yang mengangkat telepon tersebut. Dan dia mengatakan kalau ayah dan ibunya sedang keluar. Dan dia juga bilang kalau nanti akan disampaikan bahwa kedua adiknya menginap di rumah keluarga Moore. Pada malam harinya, sekitar jam 8 malam, perayaan Hari Anak di gereja Presbyterian dimulai. Acara hari itu dipimpin oleh Sarah Moore dan Josiah Moore duduk di bangku jemaat gereja. Sementara anak-anak keluarga Moore dan anak-anak keluarga Stringer berada di backstage karena mereka merupakan salah satu pengisi acara pada perayaan Hari Anak tersebut. Nah, sekitar jam setengah 10 malam, acara berakhir dan keluarga Moore bersama Lena dan Ina pulang berjalan kaki. Karena pada saat itu jarak antara gereja dan rumah tempat mereka tinggal berjarak tidak terlalu jauh atau sekitar 15 hingga 20 menit saja. Pada saat itu mereka diperkirakan tiba di rumah pada jam 10 malam. Keesokan paginya pada tanggal 10 Juni 1912 sekitar jam 5 pagi, Mary Peckham, tetangga keluarga Moore yang saat itu berusia 63 tahun, keluar ke halaman rumahnya untuk menjemur pakaian. Dia saat itu mendengar suara kuda yang meringkih dari gudang keluarga Moore dan sontak saja dia lalu melihat ke rumah keluarga Moore yang terlihat masih sangat sepi. Dia merasa itu merupakan hal yang aneh karena biasanya pada jam segitu Sarah Moore sudah bangun dan melakukan aktivitas. Tetapi dia lalu berasumsi bisa saja Sarah dan Josiah Moore terlalu lelah karena acara Hari Anak kemarin. Makanya mereka memutuskan untuk dapat tidur lebih lama. Sekitar jam 7 pagi, Mary kembali lagi melihat ke rumah keluarga Moore yang masih sangat sepi dan tidak ada tanda-tanda aktivitas apapun. Padahal biasanya sebelum jam 7 pagi dia akan mendengarkan suara anak-anak yang cukup ramai dari kediaman keluarga Moore dan dia juga akan melihat keluarga ini beraktivitas entah itu untuk mengerjakan pekerjaan rumah ataupun untuk bermain-main bersama. Hingga jam 7 lewat, Mary masih tidak mendengar suara apapun. Lalu sekitar pukul setengah 8 pagi, dia berinisiatif untuk mendatangi kediaman keluarga Moore. Ia lalu mengetuk pintu rumah keluarga Moore beberapa kali tetapi tidak ada jawaban. Dia juga mencoba membuka pintu rumahnya dan mengecek pintu-pintu lain di rumah keluarga Moore tersebut tetapi seluruh pintu itu terkunci. Dia mencoba meneriaki nama Josiah ataupun Sarah Moore tetapi masih tidak ada jawaban apapun dari dalam rumah. Mary semakin khawatir dan merasa hal ini aneh. Dia lalu segera menelepon Rose Moore, kakak laki-laki dari Josiah Moore, dan menceritakan semua keanehan yang dia rasakan pada waktu itu. Setelah mendapatkan telepon tersebut, Rose Moore lalu segera bergegas menuju ke rumah Josiah Moore untuk memastikan keadaan adiknya bersama dengan keluarga besarnya. Ketika dia tiba di sana, dia lalu dengan segera mencoba memanggil satu persatu anggota keluarga Josiah Moore. Dia juga mengetuk pintu beberapa kali dan mencoba membuka pintu, tetapi tidak ada jawaban apapun. Kemudian dia lalu mengeluarkan kunci cadangan yang diberikan Josiah kepadanya dan langsung membuka pintu utama rumah keluarga tersebut. Setelah pintu berhasil dibuka, dia lalu segera masuk ke dalam rumah keluarga Josiah. Mary, tetangganya yang tadi melaporkan kepada Rose, dia menunggu di teras sementara Rose pergi ke kamar tidur di lantai bawah. Ketika Rose membuka kamar tersebut, dia langsung terkejut karena dia melihat ada dua tubuh tergeletak di tempat tidur yang berlumuran darah. Dia lalu segera berlari keluar rumah dan menyuruh Mary untuk menghubungi polisi. Jam setengah 9 pagi, pihak kepolisian datang dan langsung mengamankan TKP. Lalu mereka menyisir rumah Josiah Moore dan beberapa saat kemudian, Marshal Hank Horton menemukan mayat keluarga Moore di lantai atas. Mayat yang ditemukan di kamar tidur tadi juga diidentifikasikan sebagai Lena dan Ina Stringer. Saat itu pihak polisian mengatakan bahwa tenggorokan para korban diduga dihancurkan saat mereka tidur sehingga mereka tidak bisa berteriak, kemudian mereka semua dipukuli secara brutal sampai mati.
Seluruh korban yang ditemukan wajahnya ditutup dengan spray. Tidak sampai beberapa jam, berita pembunuhan keluarga Josia More dan 2 anak slinger menyebar ke seluruh kota. Orang-orang lalu beramai-ramai datang ke rumah Josia More untuk melihat para korban dan TKP pembunuhan. Banyaknya massa yang datang membuat pihak kepolisian gagal untuk mengontrol mereka masuk ke dalam TKP. Olah TKP masih tetap dilanjutkan dan pihak berwajib menemukan kapak di kamar tidur tempat Lena dan Ina tidur. Di kapak tersebut ditemukan sedikit jejak darah sehingga membuat pihak kepolisian berasumsi bahwa pembunuh terlihat seperti berusaha menghapus darah yang ada di kapak tersebut. Kemudian mereka juga menemukan sebuah lampu minyak tanah di kaki tempat tidur Lena dan Ina. Saat itu posisi mayat Ina lebih dekat ke dinding sedangkan Lena di sisi kanan tempat tidur. Dan menurut hasil pemeriksaan mayat di TKP, Dr. F.S. William mengatakan bahwa satu kaki Lena keluar dari tempat tidur ke samping seolah-olah dia telah menendang. Lalu saat gaun Lena dibuka tidak ditemukan pakaian dalam Lena. Kemudian ada bekas darah di dalam lutut kanannya. Kemudian terdapat juga luka bekas pertahanan diri di lengan Lena. Pihak berwajib juga menemukan gantungan kunci di lantai kamar tidur tetapi tidak diketahui itu milik siapa. Sedangkan di kamar suami istri Josia More di lantai atas ditemukan lampu minyak tanah yang tertinggal di kaki tempat tidur persis seperti di kamar tidur anak-anak Stringer. Selain itu di samping tempat tidur juga ditemukan sepatu Sarah yang terguling dan berlumuran darah. Kemudian pihak berwajib sendiri juga menemukan keanehan di 2 tirai yang ditutupi menggunakan pakaian salah satu keluarga More dan bukan gorden seperti tirai-tirai lainnya. Mereka juga menemukan goresan di langit-langit setiap kamar yang diidentifikasikan sebagai bekas goresan kapak yang diayunkan ke atas. Kemudian di dapur juga ditemukan sepanci berisi air berdarah dan juga sepiring makanan yang belum dimakan. Dari hasil penyelidikan, pihak kepolisian memperkirakan bahwa pembunuh datang di tengah malam dan menghancurkan seluruh tenggorokan mereka menggunakan kapak dan juga memukul seluruh korban sampai mati. Dokter yang melakukan otopsi juga memperkirakan waktu kematian mereka pada waktu itu adalah sekitar tengah malam. Tanggal 11 Juni 1912, Coroner County Dr. Lee Queens tiba di TKP dan menerima informasi yang diperlukan mengenai kejahatan tersebut. Kemudian di sore harinya, stasiun pemadam kebakaran ditugaskan sebagai kamar mayat sementara. Dan pada pukul 2 dini hari, semua jenazah diangkut ke kamar mayat yang terletak di stasiun pemadam kebakaran pada saat itu. Penyelidikan terus dilakukan dan ada 14 orang yang diduga sebagai pelaku dan diselidiki, tetapi tidak ada satupun yang dicurigai sebagai pelaku. Keanehan tentang terkuncinya seluruh pintu rumah dan juga tidak adanya tanda-tanda perampokan serta tidak jelasnya motif dari pembunuhan ini masih menjadikan pembunuhan ini menjadi sebuah misteri sampai saat ini. Saking mengerikannya pembunuhan keluarga More ini, sampai-sampai berita tentang kejadian ini dimuat di halaman depan surat kabar. Padahal pada waktu itu halaman depan surat kabar selalu dipenuhi berita tentang tenggelamnya Titanic yang terjadi sekitar 2 bulan sebelumnya. Penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian masih belum membuahkan hasil hingga membuat kasus ini menjadi salah satu unsolved case di kota Villisca. Dan juga rumah keluarga More ini sendiri sampai saat ini masih dirawat untuk dijadikan rumah berantu. Rumah yang saat ini dikenal sebagai Aks Villisca atau Villisca ini sendiri dibangun pada tahun 1868 dan keluarga More membeli rumah tersebut dan pindah ke rumah tersebut pada tahun 1903 hingga pada saat kejadian pembunuhan keluarga ini yaitu di tahun 1912 dan pada tahun 1915 rumah tersebut dibeli dan direnovasi oleh J.H. Grisman dengan tujuan untuk menghilangkan kesan mistisnya dan menempati rumah ini. Tetapi kejadian aneh terjadi dan membuat rumah ini lagi-lagi tidak dihuni. Kemudian pada tahun 1994 rumah ini dibeli oleh Darwin Lynn dan direnovasi menjadi rumah dengan situasi yang sama persis pada waktu di tahun 1912 di saat kejadian pembunuhan keluarga More. Kemudian pada tahun 1997 rumah bekas pembunuhan ini masuk ke dalam daftar tempat bersejarah nasional sebagai rumah pembunuh kapak Villisca dan dibuat
dibuka untuk umum. Orang-orang yang suka dengan hal-hal yang mistis diizinkan untuk menginap dan merasakan kengerian rumah tersebut. Dan bahkan sampai saat ini orang-orang yang menyukai uji nyali di tempat ini tersebut juga melaporkan bahwa mereka masih mendengarkan suara langkah kaki, suara-suara tangisan, penampakan, dan mainan-mainan yang bergerak. Kemudian ada kejadian yang cukup terkenal di tahun 7 November 2014 lalu ketika Robert Lawrence Jr. mengunjungi rumah tersebut. Ia melukai dirinya sendiri dengan cara menusukkan pisau ke dadanya. Dia lalu segera dilarikan ke rumah sakit regional Clarinda, dan karena lukanya yang cukup parah, dia lalu dibawa dengan helikopter medis ke pusat medis Universitas CHI Creighton di Omaha. Sampai saat ini sendiri, setelah 109 tahun kejadian ini berlalu, tidak dapat diketahui siapa sebenarnya pembunuh dari keluarga Moore ini sendiri, dan sebenarnya apa motif dari mereka yang telah membunuh keluarga Josiah Moore, karena tidak ada tanda-tanda pencurian ataupun apapun, sehingga banyak orang-orang yang berspekulasi bahwa bisa saja sang pembunuh adalah lawan bisnis dari Josiah, ataupun ada seseorang yang mungkin memiliki dendam pada keluarga ini yang tidak diketahui oleh publik. Yang pasti pada saat itu keluarga Josiah Moore sendiri terkenal baik dan juga dipandang baik secara sosial maupun finansial mereka. Dan tentunya masih tidak dapat terpecahkan misteri tentang pembunuhan ruang tertutup itu, karena kan rumahnya seluruhnya dikunci rapat, tapi masih ada yang bisa masuk membunuh keluarga tersebut. Ya meskipun ada fakta bahwa Ross Moore memiliki kunci rumah keluarga Josiah Moore, tetapi Ross Moore sendiri dianggap tidak memiliki keterkaitan dengan pembunuhan Josiah Moore keluarga ini. Kalau menurut kalian nih ya, apa sebenarnya yang terjadi dengan keluarga ini, dan siapa yang membunuh keluarga ini, dan juga kira-kira motif apa nih yang menurut kalian ada kemungkinan merupakan salah satu motif dari si pembunuh? Coba kalian komen di bawah, karena aku ingin ngerti nih pendapat kalian apa, dan mungkin aja ada fakta yang masih belum aku tampilkan di video kali ini. Kalian bisa aja tuliskan di komen di bawah, jadi nanti kita bisa sama-sama menambah pengetahuan kita. Oke, sampai juga kita di penghujung video kali ini. Aku mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan kalau kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa klik like-nya dan share ke teman-teman kalian. Dan juga kalian bisa komen di bawah mungkin untuk ide-ide menarik, kritik dan saran, dan apapun yang bisa membangun channel ini dan kita semua untuk bertumbuh bersama. Dan juga aku mengingatkan kalian untuk jangan lupa klik tombol subscribe dan juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean-updatean seru cerita aku lainnya. Dan juga tentunya dengan lupa follow aku di Instagram di @deviamari13. Dan sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye.